Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita akan membahas ayat 64 sampai dengan 66 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 64 adalah sebagai berikut. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya ayat 65 yang artinya sebagai berikut. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan terakhir ayat 66 dari surat Al-Maidah yang artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Demikian telah kita bacakan terjemahan dari ayat 64 sampai 66 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat ini, Allah Ta'ala mengabarkan tentang kaum Yahudi. Semoga Allah melaknat mereka hingga hari kiamat. Bahwasanya mereka mensifatkan Allah Azza wa Jalla dengan ucapan-ucapan mereka yang sombong dan congkak. Bahwa Allah itu kikir. Mereka juga mensifatkan bahwa Allah itu miskin, sedangkan mereka orang-orang kaya. Mereka mengungkapkan sifat kikir ini dengan ucapan mereka, yaitu tangan Allah terbelenggu. Ini terdapat dalam kalimat dalam ayat 64 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi. Terkait dengan hal ini, Ibnu Abbas berkata, Firman Allah Ta'ala pada ayat 64, yaitu dalam kalimat, dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Itu maksudnya adalah tidak mereka maksudkan dengan ucapan ini bahwa tangan Allah kuat. Tetapi yang mereka maksudkan di sini adalah kikir. Itu maksud dari tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah menahan apa yang ada di sisinya karena sifat kikir. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid, Ikrimah, Qatadah, As-Sudi, dan Ad-Daha. Dan dia membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 29. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Artinya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi terkait dengan hal tersebut, maksudnya bahwa Allah Ta'ala melarang dari sifat kikir dan sifat mubazir, yaitu sifat yang berlebihan dalam mengeluarkan harta yang tidak pada tempatnya. Di sini Allah Ta'ala menyebut sifat kikir ini dengan firman-Nya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini adalah kalimat pada ayat 29 dari surat Al-Isra yang telah kita bacakan tadi.
Dan inilah yang diinginkan orang Yahudi. Semoga Allah melaknati mereka. Ikrimah telah berkata, ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi yang bernama Finhas. Semoga Allah melaknatinya, yang telah disebutkan bahwa dialah yang telah mengucapkan perkataan yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya tersebut. Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 161, yang artinya sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memenggal lehernya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, seorang lelaki Yahudi yang bernama Sa'as bin Qais berkata, sesungguhnya Tuhan kamu kikir dan tidak mau memberi. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rizki sebagaimana yang Dia kehendaki. Ini adalah ayat 64 surat Al-Maidah. Terkait dengan hal tersebut, Allah Ta'ala Azza wa Jalla membantah mereka atas apa yang mereka katakan dan membalas mereka dari apa yang mereka tuduhkan dengan firman-Nya, yaitu dalam ayat 64 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, di mana yang artinya sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Hal ini karena nyata terjadi pada mereka. Sesungguhnya mereka memiliki sifat kikir, dengki, penakut, dan hina, sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam firman-Nya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 53 sampai 54, yang artinya, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan meskipun mereka tidak akan memberi sedikit pun kebajikan kepada manusia, ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam ayat 112 surat Ali Imran, yaitu dalam kalimat mereka diliputi kehinaan. Selanjutnya kalimat dalam ayat 64 surat Al-Maidah yang artinya padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberikan rizki sebagaimana yang dia kehendaki. Di sini maksudnya Allah Ta'ala itu maha luas karunia-Nya, melimpah pemberiannya, di mana tidak ada sesuatu pun melainkan di sisinya perbendaharaannya. Tidak ada sesuatu pada makhluknya berupa satu kenikmatan melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kita, dari yang kita butuhkan, baik di malam hari maupun siang hari, di waktu bermukim atau pada saat dalam perjalanan, dan pada seluruh keadaan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi ini membicarakan seputar permasalahan. Permasalahan ini sangat banyak. Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tangan kanan Allah itu penuh dan melimpah, dan tidak akan dikurangi oleh malam dan siang hari. Tidakkah kalian melihat apa yang Dia telah infakkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Karena sesungguhnya tidak akan berkurang apa yang ada di dalam tangan kanannya, apa yang ada di tangan kanannya.
Beliau bersabda, arasnya berada di atas air, dan kematian berada pada tangannya yang lain. Dia melapangkan dan membatasi rizki bagi siapapun yang dikehendakinya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepadaku, berinfaklah, niscaya aku akan menafkahimu. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 64 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Maksud dari kalimat dari ayat 64 surat Al-Maidah ini artinya, apa yang telah Allah berikan kepadamu wahai Muhammad itu berupa nikmat akan menjadi murka terhadap musuh-musuhmu dari golongan Yahudi dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sebagaimana juga dengannya dapat menambah keimanan, amal soleh, dan ilmu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Sehingga orang-orang kafir itu bertambah benci dan dengki kepadamu dan kepada umatmu. Hal ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Fussilat ayat 44, yang artinya, katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Adapun kalimat dalam ayat 64 surat Al-Maidah, yaitu kalimat yang artinya, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Maksud dari kalimat dari ayat 64 surat Al-Maidah ini adalah bahwa hati-hati mereka itu tidak bersatu. Jadi hati-hati para kaum Yahudi itu tidak bersatu. Tapi permusuhan nyata terjadi pada kelompok mereka sebagaimana terhadap sebagian yang lain. Jadi pada kelompok mereka sebagian terhadap kelompok yang lain. Sebab mereka tidak bersatu dalam kebenaran. Mereka telah menyelisihi Muhammad dan mendustakanmu, maksudnya mendustakan Muhammad, wahai Muhammad. Ibrahim An-Nakhi berkata, firman Allah ayat 64 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian, itu maksudnya adalah permusuhan itu adalah pertengkaran dan perdebatan dalam agama, artinya dalam masalah agama. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya firman Allah, yaitu dalam kalimat dalam ayat 64 surat Al-Maidah, yang artinya setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Itu maksudnya adalah mereka itu selalu mencari sebab-sebab untuk memperdayakanmu Muhammad dan memerangimu. Maka Allah menggagalkannya dan mengembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan makar tersebut selalu mengelilingi mereka. Selanjutnya dalam kalimat berikutnya, yaitu dalam kalimat dalam ayat 64 surat Al-Maidah, yang artinya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu maksud dari kalimat dari ayat ini adalah karakter mereka itu, bahwa mereka itu selalu berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai sifat ini. Selanjutnya dalam ayat 65 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, itu maksudnya adalah seandainya mereka, yaitu ahli kitab itu beriman kepada Allah dan Rasulnya,
serta bertakwa dengan meninggalkan apa yang selalu mereka kerjakan berupa perbuatan dosa dan perbuatan haram, maka niscaya, ini adalah kalimat dari ayat 65 surat Al-Maidah, yang artinya niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu akan kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi maksud dari kalimat dari ayat 65 surat Al-Maidah ini artinya Allah pasti akan menghilangkan perkara yang dibenci dari mereka dan akan mengabulkan permintaan mereka. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 66 surat Al-Maidah yang artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Di sini Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi itu tadi sebabnya maka disebutkan Al-Quran. Dan kelanjutan dari kalimat tersebut adalah niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Jadi artinya andai kata mereka para ahli kitab tersebut mau mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka yang berasal dari para nabi, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran sesuai dengan isi yang sebenarnya, tanpa menyelewengkan, tanpa merubah, dan tanpa mengganti, niscaya hal itu akan menuntun mereka untuk mengikuti kebenaran dan beramal sesuai dengan ajaran agama yang dengannya Allah mengutus Muhammad SAW. Sebab kitab-kitab mereka menekankan akan kebenaran risalah Nabi SAW dan memerintahkan untuk mengikutinya. Selanjutnya dari kalimat dalam ayat 66 surat Al-Maidah tersebut adalah Allah berfirman, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Maksud dari kalimat dari ayat 66 ini adalah banyak sekali rezeki yang akan diturunkan kepada mereka dari langit dan yang tumbuh untuk mereka dari bumi. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 96. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dan seterusnya. Terkait dengan ayat-ayat di atas, Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sudah dekat waktunya untuk ilmu diangkat. Maka Ziyad bin Labid berkata, wahai Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat sedangkan kami telah membaca Al-Quran dan kami mengajarkannya kepada anak-anak. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, celakalah engkau wahai Ibnu Labid, sesungguhnya aku melihat kamu salah satu orang yang paling paham di bidang agama dari penduduk Madinah. Bukankah Taurat dan Injil berada di tangan Yahudi dan Nasrani? Tapi itu tidak mencukupi dari mereka pada saat mereka meninggalkan perintah Allah. Lalu beliau membacakan ayat, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, dan seterusnya. Lalu demikianlah Ibnu Abi Hatim membawakannya secara mu'allaq dari awal sanadnya dan mursal di akhirnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim bin Abi Al-Jad dari Ziyad bin Labid bahwasanya dia berkata, Nabi SAW menyebutkan sesuatu sembari bersabda, kejadian ini pada saat hilangnya ilmu. Selanjutnya ia berkata,
Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ilmu hilang padahal kami telah membaca Al-Quran dan kami membacakannya kepada anak-anak kami dan anak-anak kami membacakannya kepada anak-anak mereka hingga hari kiamat. Beliau bersabda, celakalah engkau wahai Ibnu Labib. Sesungguhnya aku melihat kamu adalah satu orang yang paling faqih dari penduduk Madinah. Bukankah kaum Yahudi dan Nasrani ini membawa Taurat dan Injil dan mereka tidak mengambil manfaat dengan apa yang ada pada keduanya sedikit pun? Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan sanadnya sahih. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 66 surat Al-Maidah yang artinya di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 159 Allah telah berfirman dan artinya dan di antara kaum Musa itu terdapat satu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Dan seperti firman Allah Ta'ala tentang para pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu tercantum dalam ayat 27 surat Al-Hadid, yang artinya, maka kepada orang-orang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya dan banyak di antara mereka yang fasik. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka dijadikan kedudukan tertinggi mereka adalah pertengahan. Dan itu adalah kedudukan yang paling tengah untuk umat ini. Di antaranya ada tingkatan berlomba-lomba dan saling mendahului sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 32 dan 33. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Dulur-dulur iman, jadi yang benar dari tiga pembagian di atas itu menerangkan bahwa umat ini dan seluruhnya mereka masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.